6, 5, 4, 3, 2. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kalau kita masih boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih boleh beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu, pada pagi hari ini, mari kita fokus menyembah Tuhan. Kita arahkan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan Allah kita. Kita tanggalkan semua beban kita, semua pergumulan kita. Kita mau fokus menyembah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
sembah, hanya Yesus yang kami tinggikan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Oh kekuatan kami Yesus, Oh perlindungan kami memuji namamu. Haleluya, puji Dia, sembah Dia, Dia Allah yang hidup, layak disembah. Amin. Kita terus mengucap syukur karena kita tahu Tuhanlah kekuatan dan Tuhanlah apapun yang akan kita sembah. Amin. Kasih yang begitu besar.
Engkau selalu ada. Kami percaya Tuhan, dalam setiap apapun pergumulan kami, Engkau Tuhan yang senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Saat ini kami butuh anugerah-Mu ya Bapa. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Genggam erat senantiasa tangan kami ya Bapa. Makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
seumur Sembah Dia. Kami sembahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat kasih setia Bapa. Haleluya. Kami sembahkan. Kami sembahkan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan selama-lamanya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia. Engkau yang lebih mengenal siapa pribadi kami Tuhan, dan Engkau yang lebih tahu yang terbaik dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Thank you Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Mari teduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah kepada Dia. Kami sembahkan. Terima kasih Yesus. Kami Engkau baik Tuhan. Kami mulialah namamu Tuhan. kami sembahkan. Sembah Dia. Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus lawat kami. Bawa kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Pulihkan kami gereja-Mu. Haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik.
Sama-sama katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang membawa kami semakin mengenal Engkau. Roh Kudus, bekerja Engkau di tengah-tengah kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, buat anak-anak bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Kita masih bisa menyembah Tuhan, kita bisa beribadah. Selamat datang buat Bapak Denny Yunus. Ya, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi jemaat atas supportnya, atas dukungannya, sehingga Natal sekolah minggu kemarin bisa berjalan dengan baik. Ya, hari Jumat kemarin saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Melebihi ekspektasi saya, saudara ya. Melebihi ekspektasi saya. Melihat anak-anak itu penuh sesak kemarin datang di gedung kita yang ada di Ngujang, saudara. Waduh, saya bilang Tuhan luar biasa, saudara. Kita berdoa supaya mereka dilawat Tuhan, khususnya anak-anak yang di sekitar Ngujang, saudara ya. Ya, anak-anak yang ada daerah Ngujang itu bisa dipastikan 100% mereka non-Kristen, saudara ya. Dan mereka bisa datang, mereka bisa mendengar firman, saudara. Itu luar biasa, saudara. Dan jangan lupa, saudara, minggu depan jam 10 kita Natalan di tempat ini, ya. Jam 10 kita ibadah perayaan Natal di tempat ini. Ajak tetangga, ajak teman, ya. Khususnya mereka yang belum percaya atau yang sudah lama tidak ke gereja, saudara ya. Jadi kita buat jam 10 di tempat ini kita perayaan, dan nanti jam 3 sorenya tanggal 25 kita pembagian sembako di Ngujang. Kita siapkan 110 paket sembako, saudara ya. Kita akan bagikan kepada orang-orang yang ada di Ngujang, saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh persiapkan. Dan kami kemarin panitia Natal memutuskan kita mau ambil 2 puasa lagi, saudara ya. Senin sampai Rabu nanti ke depan kita akan coba ambil doa puasa untuk mempersiapkan Natal ini, saudara. Kenapa kita perlu doa puasa? Supaya spirit kita ini kuat, saudara ya. Jiwa kita tenang. Karena pelayanan itu peperangan rohani, saudara ya. Pelayanan itu peperangan rohani. Kalau kita
tidak punya kapasitas rohani yang kuat, akhirnya kita bisa merusak pelayanan. Kita akan dipakai iblis untuk merusak pelayanan. Jadi kenapa selalu saya ajak kita doa puasa? Kemarin Senin lalu sampai hari Rabu yang lalu kita doa puasa. Dan setiap malam kita jam 7 kumpul di Ngujang, kita nyembah, berdoa. Dan saya percaya apa yang terjadi hari Jumat kemarin itu tidak lepas dari kita berdoa, kita berpuasa. Karena kita tahu daerah Ngujang itu spiritnya luar biasa, saudara ya. Saudara, spirit di Ngujang itu nggak main-main. Di belakang dari gereja kita itu langsung kompleks lokalisasi. Di samping dari gereja kita itu pusat pencari pesugihan, saudara. Jadi itu spiritnya luar biasa, makanya saya ajak kemarin doa puasa dan puji Tuhan, saudara. Semua berjalan dengan baik. Dan saya juga mau mengajak kembali Bapak Ibu, saudara, mulai nanti malam kita doa puasa, makan terakhir makan malam, terus bukanya besok sore, terus malamnya kita kumpul di Ngujang, kita menyembah Tuhan. 1,5 jam, 2 jam kita cuma menyembah, saudara. Menyembah, berdoa, menyembah, saudara, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan buat terobosan. Bukan cuma dalam pelayanan kita, bukan cuma dalam gereja ini, tapi percayalah Tuhan akan buat terobosan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam ekonomimu, saudara. Pasti Tuhan lakukan itu, pasti Tuhan lakukan. Karena saya lihat beberapa orang yang sudah rutin, saudara, melakukan doa puasa, yang sungguh-sungguh setia ikut berdoa, ikut menyembah. Saya mulai melihat ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidup mereka. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan bukakan yang mereka nggak pernah pikirkan, saudara. Itu juga yang kami alami, saudara. Karena itu jangan anggap enteng, saudara, doa puasa ini, saudara. Anak-anak kita ajak ikut menyembah, saudara. Anak-anak kita dari kecil-kecil, anak saya yang kelas 3 SD saya ajak ikut menyembah supaya apa? Mereka terbiasa terkoneksi dengan Tuhan. Kalau mereka udah terbiasa terkoneksi dengan Tuhan, saudara, tidak sulit bagi kita nanti mendidik mereka, saudara. Mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh dunia ini. Jadi jangan saudara pikir, waduh anakku capek, aduh anakku kurang kerjaan ke sana. No, enggak. Tidak ada yang sia-sia ketika kita ajak anak kita mengalami Tuhan, saudara. Jadi mari kita sepakat untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita. Saudara, pada pagi hari ini kita akan dilayani seorang hamba Tuhan jauh-jauh, saudara, dari Bekasi, saudara. Dari Bekasi. Dan waduh semangatnya luar biasa, saudara ya. Naik kereta api datang ke sini, saudara. Beliau mantan pengusaha yang cukup sukses, saudara. Dan beliau juga seorang gembala di Bekasi. Beliau hubungin saya ingin memberkati gereja Bapak karena Tuhan ingin berbicara sesuatu, katanya. Tanpa memperpanjang waktu, kita sambut Bapak Pendeta Dr. Denny Yunus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan Pak Denny. Mungkin mimbarnya tolong diangkat. Shalom, saudara. Terima kasih buat waktunya di mana saya bermain tempat ini, dan apa yang dikatakan oleh apanya Bapak Pendeta Purba bahwa ada pesan Tuhan yang Tuhan tahu dalam hati saya untuk gereja, untuk di gereja di tempat ini. Saya percaya gereja ini ada di hatinya Tuhan, dan jemaat di tempat ini juga ada di hatinya Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara ya, Tuhan tahu sesuatu buat saya, dan itu kuat sekali, saudara. Jika saya sampaikan, padahal Pak Purba katakan, Pak, biar saya ngalah, kan begitu ya, biar pada ini isi tempat lain aja, ada banyak hamba minta saya isi. Tapi saya bilang enggak, Pak. Tuhan sudah taruh sesuatu di hati saya untuk gereja Bapak. Jadi saya harus taat kepada kehendak Tuhan dan bukan taat kepada kehendak Pak Purba. Seperti itu, saudara. Kenapa saya katakan tadi ada di hatinya Tuhan? Ini sangat jelas sekali. Tuhan kasih sesuatu, yaitu apa? Fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah. Dan ternyata kalau saya lihat di sini, sama, saudara.
Jadi di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan, saudara. Sudah percaya itu? Oke. Sudah yang kasih materinya bisa Pak? Oke, puji Tuhan. Temanya dulu aja dikeluarin. Nah, saudara, fokus kepada Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu Tuhan selalu mengajak kita, orang percaya atau orang pilihan Tuhan, untuk fokus kepada Dia. Itu pasti. Fokus kepada Dia. Atau dikatakan mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah. Saudara, kalau kita baca dan seharusnya semua ini, saya nggak ngerti saudara, apakah saudara rajin baca firman Tuhan yang seharusnya sebagai Kristen sejati, sebagai orang yang sudah dilahirbarukan, sebagai orang yang sudah mengaku saya pengikut Kristus, tidak mungkin tidak pasti punya kerinduan untuk selalu membaca surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab. Enggak mungkin enggak, saudara. Nah, saudara, memang ada banyak program membaca Alkitab, saudara. Ya, misalnya 1 hari sekian pasal supaya 1 tahun selesai. Itu bagi saya pribadi, saudara. Itu program yang baik tetapi tidak tepat. Kenapa saya katakan baik tidak tepat? Sebab orang-orang yang seperti ini dia akan kejar kuota, saudara. Sudah nangkap? Kejar kuota supaya habis, nggak ada hasilnya, saudara. Yang benar adalah ketika saudara dan saya membaca dan menundukkan firman Tuhan, perhatikan setiap kalimat kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Ada pesan-pesan apa saja yang Tuhan taruh di dalam hati kita lewat pembacaan firman Tuhan. Sudah tahu, kadang-kadang saya membaca firman, itu 1 ayat bisa 1 minggu saya renungkan. Sebab firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca sekilas info, saudara, tapi harus direnungkan. Nah, saya membaca dan merenungkan, mempelajari firman Tuhan, dan memang saya memperdalam dalam disertasi saya dalam teologi S3 saya ambil biblika. Biblika itu betul-betul kembali ke Alkitab, intinya gitu, saudara. Nah, saudara, dari setiap firman yang tertulis di Alkitab itu mengajak saudara dan saya fokus kepada Allah, datang kepada Allah. Saudara akan temukan itu semua di ayat-ayat yang ada di Alkitab. Nah, salah satu contoh, Kejadian 2 ayat 17 firman Tuhan katakan apa? Kepada Adam, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu mati. Begitu, saudara, Kejadian 2 ayat 17. Nah, saudara tahu, jangan kamu makan buah itu. Artinya apa? Kamu jangan pandang buah itu. Jangan lihat buah itu. Tetapi faktanya apa, saudara? Iblis, ya, si ular tua ini memanipulasi firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3. Dan ayat 6 pasal 3 apa? Akhirnya Hawa memandang, melihat bahwa buah itu sangat menarik. Kalau kalimat sangat menarik di situ, berarti si Hawa ini sudah fokus kepada pohon itu, betul? Sudah fokus. Dia tidak lagi fokus kepada Allah, fokus kepada buah itu. Dan itu salah satu senjata klasik iblis sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara. Kalau saja Hawa fokus kepada Allah dan tidak fokus kepada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, manusia tidak jatuh dalam dosa. Tapi karena salah fokus. Nah, demikian juga, saudara, di dalam konteks firman Tuhan dalam tema ini, saudara, saya mau mengajak saudara untuk kita membaca dan merenungkan dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34, banyak ayatnya, saudara. Tetapi saudara tahu, memang itu dibagi berapa bagian, berapa perikop. Sesungguhnya Matius 6 ayat 1 sampai 34 itu sebetulnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun dipilah-pilah. Yang pertama mengenai apa? Doa Bapa kami, betul? Ya. Yang kedua mengenai kalau nggak salah hal berpuasa, saudara. Yang ketiga mengenai harta. Yang keempat mengenai kekhawatiran.
Tapi saudara, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan tambahkan. Ini kunci ayat dari Matius 6 ayat 1 sampai 34. Jadi carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Nah, dalam konteks bahasa aslinya itu carilah kerajaan Allah dan keadilannya, bukan kebenaran, saudara, keadilan. Dan keadilan dan kebenaran ini ada satu perbedaan yang harus saudara dan saya pahami, saudara. Tapi dalam bahasa Indonesianya saya nggak tahu kenapa kok ditulis kebenaran. Seharusnya keadilan, begitu saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, fokus. Jadi Tuhan sendiri mengajar, mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan kutambahkan kepadamu. Nah, saya belum masuk materi, saya mau jelasin dulu supaya kronologisnya saudara, urutannya dan runutnya apa, saudara bisa ngerti, nangkep ya maksud yang nanti saya mau bawakan. Saudara, dikatakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya, atau cari kerajaan Allah dan keadilannya. Nah, nanti mengenai keadilan saya akan jelaskan apa bedanya dengan kebenaran. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 6 ini, saudara, contoh mengenai doa Bapa kami. Di ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari makanan yang bukan sebanyaknya, bukan rakus, saudara. Ya. Tapi faktanya, maaf saudara, maaf sekali lagi saudara, kita lebih rakus dari monyet, saudara. Ya kan? Contohnya apa? Kalau kita makan di tempat-tempat pesta, itu nasi mungkin sedikit, lauknya paling banyak, saudara. Lauknya paling banyak. Masa bodoh dengan yang lain. Makanya kalau ada acara retret gereja, selalu panitia membuat khusus bagian seksi makanan. Betul? Misalnya yang hadir 50 orang retret, pasti jatah ayam tuh 50 potong. Satu orang satu. Kenapa begitu, saudara? Jaga-jaga jangan sampai peserta itu ambil 2, saudara. Karena saudara, ya kan firman Tuhan makan sikupnya. Oke, kita lanjut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kata Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Ini Tuhan mengingatkan untuk kita fokus kepada Allah. Nomor satukan Tuhan, lebih dari segalanya. Jadi doa yang benar adalah doa Bapa kami, doa yang sempurna. Ada banyak doa tertulis di dalam Alkitab, saudara. Dari Kejadian sampai semua ada banyak doa. Tetapi doa yang sempurna adalah doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Doa Bapa kami bukan berarti untuk ditiru dalam arti kata Bapa kami surga dikuduskan namamu. Tidak seperti itu. Tapi ini adalah pola doa bagaimana kita berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama berpusat kepada Allah. Dan ini berhubungan juga dengan 10 perintah Allah yang ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 ayat 3 sampai 17. Kita tahu hukum 10 perintah Allah, hukum moral yang sampai tetap berlaku sampai saat ini. Di dalam perjanjian lama itu ada 3 hukum. Ya. Hukum seremonial, hukum pemerintahan, dan hukum moral. Hukum pemerintahan dan hukum seremonial ini udah gak berlaku, saudara. Yang berlaku adalah hukum moral. Artinya apa? Firman Tuhan tetap berlaku yang tertulis di dalam perjanjian lama. Nah, kalau mengenai babi haram, anjing najis dan lain sebagainya, maaf saudara, itu masuk hukum seremonial. Tidak berlaku lagi. Nah, kalau saya bahas itu lama saudara, tapi ini saudara mesti tahu, maka dari 10 perintah Allah itu termasuk hukum moral, maka berlaku sampai saat ini. Walaupun ada pengajaran doktrin, siapa yang pernah dengar doktrin hyper grace? Ya, itu doktrin hyper grace mengajarkan bahwa 10 perintah Allah sudah tidak berlaku lagi. Ini kacau sekali saudara. Saya harapkan saudara kalau lihat-lihat di YouTube yang mengenai berbau hyper grace, singkirkan saudara. Itu pengajaran yang menyesatkan. Seperti itu. Dan juga saat ini ada banyak sekali gereja-gereja yang sangat menyesatkan saudara. Sangat menyesatkan. Kenapa? Saudara perhatikan, saudara tentu tahu ada gereja-gereja yang cukup pembicaranya digandrungi oleh anak-anak muda, betul nggak? Ada ya, saya nggak usah sebutin namanya lah ya.
ntar kode etik gitu kan. Ya, tapi faktanya seperti itu. Kalau si ini buka cabang, itu selalu bludak penuh anak muda. Jadi yang dicari apa saudara? Yesusnya atau si gembalanya? Si gembalanya. Itulah pemanipulasian iblis. Hati-hati saudara. Dan itu banyak terjadi saudara. Mungkin kalau gembala yang seperti ini buka di cabang ini, saya yakin anak muda banyak yang fokus ke sana. Yang dicari siapa? Gembalanya yang ganteng, yang ngomongnya pinter, yang memberikan mimpi-mimpi indah. Begitu saudara. Khotbahnya khotbah yang yang tidak teologis saudara. Bahaya sekali. Kita kembali. Saudara, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, artinya kita diajak fokus kepada Allah. Dalam doa kita harus menyembah kepada Allah. Betul tadi, dan saya setuju sekali apa yang dikatakan Bapak Gembala di tempat ini. Pujian penyembahan itu adalah kunci untuk membajak tanah hati kita. Ketika kita memuji dan menyembah dengan benar di hadapan Tuhan, tanah hati kita dibajak. Ketika benih firman itu masuk, akan tumbuh dan berakar dan berbuah di tanah yang subur. Tanah hati kita bisa subur lewat pujian dan penyembahan. Mengagungkan Bapa kami yang di surga. Hari kita mengagungkan kekudusan Allah. Jadi pujian penyembahan itu bukan sesuatu yang asal nyanyi, asal pinter, asal bagus suara. Tidak saudara. Tapi betul-betul dari hati kita dengan iman kita memuji dan menyembah Dia. Dan kita mengakui Dia Allah yang kudus dan suci. Lalu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah ini fokus kepada Allah. Artinya kita mengakui bahwa kerajaan Allah itu ada di bumi ini. Dan harus menjadi berkat. Bagaimana kerajaan Allah menjadi berkat di bumi ini? Tugas saudara, tugas saya. Untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Saudara punya tanggung jawab. Dan itu saudara fokus tuh jiwa-jiwa. Harus fokus. Jangan jadi seorang Kristen yang egois dan pengangguran saudara. Dalam arti apa? Tidak pernah mencari jiwa, tidak pernah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Seorang yang menjadi Kristen sejati, yang mengaku percaya dan beriman kepada Kristus. Kalau tidak punya kerindu untuk bersaksi bagi Kristus, patut dipertanyakan apakah dia betul beriman sejati. Jangan-jangan dia cuma percaya di sini, bukan di sini. Hati-hati saudara. Gak mungkin enggak. Orang yang sudah dilahirbarukan, orang yang menjadi Kristen sejati pasti punya kerinduan. Sekali lagi punya kerinduan untuk selalu bersaksi dan mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu enggak mungkin enggak. Karena Tuhan ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu itu awal dari pemerintahan kerajaan Allah di bumi ini. Dan itu kerajaan Allah yang sementara sifatnya di tempat ini. Tetapi nanti sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di Yerusalem baru. Tapi di sini sudah hadir. Saudara dan saya lah warga kerajaan surga. Nah kalau sudah betul warga kerajaan surga, sudah berapa jiwa yang saudara bawa bagi Kristus? Orang yang fokus kepada Allah, fokus kepada jiwa-jiwa, itu enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Nah kalau lanjut lagi saudara, setelah doa Bapa kami apa? Hal berpuasa. Oke? Di dalam Matius 6 hal berpuasa. Kenapa kita harus berpuasa? Saudara, tujuan puasa itu membangun relasi kita dengan Tuhan. Bukan untuk diet. Enggak. Tadi malam saya sharing dengan Pak Purba. Ya, beliau, Pak saya udah puasa kok enggak turun-turun, cuma turun 1 kilo katanya. Ya itu kan aji mumpung ya, satu paket lah kan begitu. Tetapi tujuan puasa bukan ke situ. Membangun relasi lebih intim dengan Tuhan. Kenapa kita harus puasa? Sebab kita tahu natur daging kita ini bersumber dosa. Bersumber dosa. Ini yang harus dimatikan setiap saat. Karena kalau enggak bahaya saudara. Jujur saudara, jujur ya. Kalau saya melihat seseorang berbuat dosa, kalau seorang melihat seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, atau saya berikan satu ilustrasi, satu cerita yang memang betul fakta.
Seorang teolog dari teolog Katolik yang dari Amerika, dan ini luar biasa, namanya saya nggak usah sebut ya. Dia punya adik kandung, sama-sama Katolik. Tapi tokoh Katolik ini memang luar biasa sekali. Dia ngajar di Universitas Harvard, saudara. Dia profesor teologi, jago luar biasa. Lalu beliau katakan apa? Saya iri dengan adik saya yang suka mabok-mabokan, yang suka ke nightclub. Saya iri nggak bisa seperti dia. Artinya apa, saudara? Natur daging manusia tetap ada. Seperti saya. Saya melihat orang-orang teman-teman saya yang bisa hura-hura bla 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 bla. Saya nggak iri saudara. Kok saya nggak bisa? Kenapa? Kemauan ada, cuma belum ada kesempatan saya melakukan hal itu. Saudara ngerti? Saudara ngerti? Saudara ngerti? Saudara, latar belakang saya dulu itu nggak bagus, nggak bagus. Lalu, apakah saya bisa balik ke dulu? Bisa. Maka dari itu buah roh salah satunya apa? Penguasaan diri. Ini baru pembukaan, saudara. Khotbah saya bisa 2 jam, saudara. Nah, tapi kalau saudara mau pulang dulu boleh, nggak apa-apa, persembahan kasih dulu, saudara. Oke ya. Ya, mimbar ini kan kudus dan suci. Tuhan kasih hak buat saya di sini. Jadi kalau saudara mau pulang, kalau saya khotbah kelamaan, tanggung jawab saudara sama Tuhan, bukan sama saya. Saudara, sekali lagi, kita berpuasa untuk penguasaan diri. Memaintain daging kita supaya tidak menguasai jiwa kita. Jiwa kita tuh nempel di daging kita, saudara. Manusia terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, walaupun ada doktrin yang dui tunggal, ya dikotomi dan trikotomi. Tapi ya dua-duanya punya kekuatan di dalam konteks firman Tuhan. Tapi saya nggak bahas tentang trikotomi, dikotomi. Nah, trikotomi jiwa, tubuh, dan roh. Nah, jiwa ini ekspresi daripada roh. Tetapi jiwa ini parahnya nempel di daging kita. Jadi pengaruh daging itu lebih kuat daripada pengaruh roh yang ada dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita lebih banyak mengikuti keinginan daging, betul? Setuju nggak? Jujur, saudara. Setiap hari sudah tahu saya selalu jatuh dalam dosa. Setiap hari saya selalu jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena jiwa saya nempel di natur daging. Kok bisa jatuh dalam dosa? Ya. Bisa kesinggung, bisa marah, emosi, bla 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 bla. Pasti ada aja, saudara. Nggak mungkin nggak itu jatuh dalam dosa. Di Alkitab nggak ada dosa besar, dosa kecil, saudara. Setiap pelanggaran firman Tuhan, dosa dan upah dosa itu maut. Selesai. Maka dari itu Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan apa? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu sedia adil dan maka dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pertobatan itu berlaku terus. Tuhan katakan apa? 70 kali 7, betul? Kepada Petrus. Artinya apa? Dalam kamus, di dalam bahasa Yunani 70 kali 7 artinya pengampunan yang tidak terbatas. Setiap hari pengampunan itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Tapi orang Kristen sejati ketika dia jatuh dalam dosa, detik itu dia akan minta ampun kepada Tuhan. Enggak mungkin dibawa tidur. Sudah nangkep ya? Jadi puasa adalah membangun relasi dengan Tuhan. Artinya puasa membawa kita fokus kepada Allah. Nangkep ya? Jujur daging kita nggak mau berdoa, daging kita nggak mau puasa, daging kita ini nggak mau mendekat kepada Allah. Sebab saudara daging ini memang musuhnya Allah. Tapi Tuhan tuh kasih Allah itu luar biasa. Dia taruh anugerah iman, dia taruh roh Allah di dalam diri kita, hati kita. Manunggal di dalam natur rohani kita. Sehingga natur rohani saudara dan saya ini disebut apa? Kamu sudah suci, kamu sudah kudus sebab benih Allah ada di dalam diri kamu. Jadi kita punya 2 natur jasmani dan natur rohani. Natur rohani kita sudah suci, sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab apa? Sebab sudah ada roh Allah di dalam roh kita. Nggak bisa berbuat dosa lagi. Natur daging kita ini bisa berbuat dosa. Maka itu perlu ada pertobatan seperti itu. Nah, saudara, puasa membangun relasi atau hubungan yang lebih intim, artinya mengajak kita untuk lebih fokus kepada Allah. Selanjutnya, saudara, harta dan mengenai harta, ya kan? Mengenai harta. Nah, mengenai harta di sini Tuhan katakan apa? Jangan simpan hartamu di bumi, tapi investasikan di sorga. Ini bicara harta di sini, harta apa sih?
Ini bicara harta dunia, kekayaan, materi, uang dan lain sebagainya. Tuhan katakan apa? Tabur itu di pekerjaan Tuhan. Support pekerjaan Tuhan. Dukung kegiatan gereja untuk kemuliaan Tuhan. Dengan siapa? Dengan uang saudara. Nanti uang saya habis. Tidak, saudara. Saudara, kalau boleh saya kasih perumpamaan, saudara ya. Ini aqua, betul? Penuh nggak? Penuh nggak? Kalau misalnya Pak Purba, saya bilang Pak Purba isi lagi dong. Pak Purba lihat ini udah penuh Pak. Nggak mungkin Pak Purba isi lagi, betul? Kebuang sia-sia airnya. Tapi saya harus minum dulu. Ya gini, saudara. Bukan saya haus, sudah ini contoh saudara. Ya. Kan berkurang. Pak Purba, oh iya kurang. Diisi lagi. Jadi ketika saudara dan saya diberkati Tuhan dan ingin lebih diberkati lagi, Tuhan katakan kuncinya apa? Tabur, tabur, tabur. Tuhan bertanggung jawab, saudara. Betul, saudara. Saya mantan pengusaha, saudara. Dan saya tahu kunci diberkati menabur, nggak ada yang lain. Dan itu konsepnya Alkitab. Dan itu konsepnya Tuhan. Tuhan mengajarkan itu untuk kita menginvestasikan kekayaan kita di ladang Tuhan. Apa aja sih investasinya? Salah satu perpuluhan. Sudah, dan saya harus jujur membawa perpuluhan kepada Tuhan. Saya nggak tahu di tempat ini jujur apa enggak, saudara. Nggak usah ngaku, saudara. Tapi itu memang menjadi satu bagian kita menabur. Investasikan. Sebab kalau kita percaya bahwa itu berkat dari Tuhan, pasti kita kembalikan kepada Tuhan. Dari 100% cuma minta 10% kok Tuhan. Masih ada 90% masih tamak, saudara. Ya kan? Nah, lalu di dalam Matius pasal 6 tentang harta ini apa? Jika matamu gelap, maka tubuhmu jika matamu terang, maka tubuhmu Artinya apa ini? Fokus kepada Allah. Ketika saudara dan saya melihat terang Kristus, tubuh kita akan terang. Oke? Nangkep nggak? Nangkep ya? Halo, nangkep nggak Cik? Sudah ngerti kan perkataan saya? Ya, oke ya. Nah sekarang kita masuk ke poinnya saudara. Jadi pembukaan cukup lama juga Pak ya. Tapi nggak apa-apa, saya cepetin sedikit sudah nggak apa-apa ya. Berapa jam Pak? 2 jam, 3 jam? Ya. Pindah ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya. Di hadapan Allah sama pentingnya masalah rohani dan masalah sekuler, materi. Jadi di hadapan Allah itu rohani dan materi itu sama pentingnya. Artinya sama-sama Tuhan betul-betul di mata Tuhan ini materi itu enggak dosa, kekayaan itu enggak dosa, saudara. Ya, kekayaan itu enggak dosa. Yang dosa, yang salah adalah kalau Pak Purba di sini mengajarkan teologi kemakmuran, itu dosa, itu menyesatkan. Tapi bicara di sini di hadapan Allah sama pentingnya masalah rohani dan masalah sekuler, artinya masalah. Jadi dua-duanya penting di hadapan Allah dan Allah tahu kita ini butuh, betul? Saudara saya ini butuh uang, nggak mungkin gereja ini kalau nggak ada uang bisa tepat ini, nggak mungkin gereja di sini bisa beroperasi dan apalagi baru membangun gereja di mana? Itu pembangunan yang tepat, saya bangga dengar itu saudara. Pembangunan di dekat lokalisasi, betul Pak. Sudah tahu, Yesus sengaja datang menemui perempuan Samaria di Yohanes pasal 4, itu perempuan PSK, pekerja seks komersial. Jadi di mata Tuhan itu begitu berharga. Ingat saudara, itu sampah masyarakat tapi dibantah Tuhan itu jiwa-jiwa yang harus dimenangkan saudara. Jadi tepat dan itu tepat sekali. Justru kita harus ada di tengah sana, harus jadi garam dan terang. Sebab kalau terang ada di tempat terang nggak ada artinya saudara, betul? Setuju ya? Oke ya, setuju ya. Saya nggak bisa lama-lama saudara karena waktu ya. Oke. Tetapi dari dua hal ini tentunya tidak bisa disamakan, kepentingannya harus ada yang menjadi fokus utama dan kedua. Betul? Hal rohani, hal jasmani atau hal materi nggak bisa berbarengan. Nggak bisa berbarengan saudara. Tapi harus ada yang lebih didahulukan, yang mana? Fokus kepada Allah atau fokus kepada
Materi. Tadi firman Tuhan katakan apa? Carilah kerajaan Allah dan keadilannya atau kebenarannya. Artinya apa? Kita harus fokus dulu kepada Allah, mendekat kepada Allah, datang kepada Allah. Saudara dan saya dipilih menjadi orang percaya, tujuannya satu apa? Agar hidup saudara memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 apa? Kamu sudah dibayar, lunas dibayar oleh darah Kristus. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dengan tubuh, dengan hidupmu dan tubuhmu. Fokus kepada Allah nomor 1. Baru kepada materi saudara. Nah faktanya apa sih? Dalam keseharian kita buktinya kita kalau mau jujur kita lebih fokus ke materi. Betul? Fokus ke pekerjaan kita salah? Tidak salah. Tetapi di tempat mana saudara berusaha, bekerja dan lain sebagainya. Itu saudara harus menempatkan diri sebagai garam dan terang. Harus menjadi saksi. Fokus kepada Allah di tempat bekerja, di tempat usaha, saudara bersaksi, gaya hidup saudara mencerminkan firman Tuhan, gaya hidup saudara menjadi pelaku firman, sehingga orang bisa melihat di dalam diri saudara ada Kristus, ada kasih Allah, ada firman yang keluar dari sikap hidup saudara. Nangkep? Ya, itu fokus kepada Allah. Selanjutnya saudara, firman Allah katakan bahwa apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Itu ada di dalam apa? Kolose 3:23, kerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan. Lalu di dalam Roma pasal 14 dikatakan apa? Lakukan segala sesuatu, kalau tanpa iman itu berdosa. Berdosa saudara. Jadi apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, aktivitas saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, kalau sudah tidak melibatkan iman saudara, berarti saudara berdosa. Apa sih melibatkan iman? Artinya melibatkan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Artinya apa? Melibatkan Kristus, artinya apa? Yesus tetap menjadi pemimpin hidup saudara dan saya. Nangkap saudara ya? Oke lanjut, saya cepat sedikit saudara. Di hadapan Allah, bukan pindah lagi satu. Bisa? Nggak bisa? Nggak bisa? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Saudara fokus ke saya. Saudara fokus ke saya ya, ke mimbar. Jadi di dalam Matius 33 ini, Matius 6:33 itu dengan sangat jelas sekali. Carilah kerajaan Allah, kebenaran, keadilannya, saudara. Artinya apa, saudara? Tadi saya katakan keadilan dan kebenaran itu beda tipis, saudara. Ya, ada perbedaan. Sebab ketika kalau bicara keadilan, itu bicara hukum Tuhan. Di dalam hukum Tuhan itu ada kebenaran. Sudah pahami? Ada kebenaran. Dalam keadilan juga ada kasih Allah. Jadi ada kasih Allah, ada kebenaran, dan ada konsekuensi hukum Allah. Itu bicara keadilan, saudara. Jadi ketika saudara mencari kerajaan Allah dan keadilannya, artinya saudara siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Menomorsatukan firman Tuhan lebih dari kepentingan saudara. Contohnya apa yang paling gampang lah saudara, yang paling gampang, yang paling simple. Supaya saudara ngerti, kalau terlalu rumit saudara sulit memahaminya. Contoh saudara, saudara misalnya waktu saudara beribadah di tempat ini. Ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Ya, kebetulan ada acara keluarga, nikahan bla 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 begitu ya. Atau acara, ya pokoknya acara yang bersifat penting gitu dalam keluarga. Saudara lebih pentingkan mana? Saya ibadah dulu atau toh nanti minggu depan bisa ibadah lagi, kan Tuhan mengampuni saudara. Saudara pilih acara keluarga pada jam yang sama. No. Sudah datang dulu beribadah kepada Tuhan. Itu yang namanya mencari kebenaran dan keadilannya. Tunduk dan taat kepada hukum Tuhan. Sebab dia yang memelihara hidup saudara dan saya.
Tapi faktanya banyak sekali orang kadang-kadang acara keluarga sangat penting, nikahan bla bla. Aduh nggak bisa jamnya sama. Nanti deh minggu depan saya datang lagi. Pak Pendeta maaf ya bla 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 bla. Itu yang namanya mencari kerajaan dan kebenaran. Itu yang namanya fokus kepada Allah. Gak ada tawar menawar saudara. Datang kepada Tuhan tidak bisa tawar menawar saudara. Itu udah harga mati saudara. Itu harga yang saudara dan saya bayar. Enggak bisa enggak. Saudara anggap. Itu yang namanya taat kepada keadilan. Atau mendahulukan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, selanjutnya saudara ya. Di sini saya mau bicara tentang tadi di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ya. Itu bicara hal kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir bla 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 bla, betul? Ya. Ya. Nah, saudara tahu di dalam konteks ini ada dua kekhawatiran, saudara. Ada dua kekhawatiran, yaitu di sini bicara mengenai kekhawatiran, artinya apa? Kekhawatiran dan mencari. Janganlah kamu khawatir bla 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 seperti ini kan begitu saudara ya di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34 sampai ayat 32 sampai ayat 32. 25 sampai ayat 32 itu berbicara mengenai jangan khawatir bla bla bla. Nah, Tuhan ingatkan ya. Kekhawatiran ini muncul karena apa? Karena kita mencari apa? Materi, kekayaan, pekerjaan. Jadi kita fokusnya kepada materi, fokusnya kepada pekerjaan, fokusnya kepada usaha kita. Kalau kita fokus ke situ dan tidak fokus kepada Allah, akan timbul kekhawatiran. Sudah nangkep? Akan timbul kekhawatiran. Takut ini, khawatir ini. Itu akan muncul, saudara. Sebab dosa yang ada, sumber dosa yang ada di dalam diri saudara dan saya di dalam daging ini selalu membuat saudara tidak nyaman. Dia selalu kejar saudara supaya afeksi saudara jadi khawatir, takut, cemas dan lain sebagainya. Itu yang terjadi saudara. Karena kita fokusnya kepada apa? Materi. Fokusnya kepada berkat. Fokusnya kepada pekerjaan. Lalu apakah fokus kepada kerjaan, kepada usaha, dosa? Bukan situ konteksnya. Tapi konteksnya ketika saudara betul-betul mencurahkan sepenuhnya kepada usaha saudara, pekerjaan saudara. Dan saudara betul-betul tidak menyempatkan diri sebagai garam dan terang di mana saudara berada. Itu namanya saudara. Kalau sudah mengabaikan posisi saudara, status saudara sebagai garam dan terang, berarti saudara fokus kepada materi. Dan itu selalu sudah akan dikejar dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Itu yang disebut mencari dan kekhawatiran ini. Ini karena apa? Karena ini sifat dari orang-orang kafir. Sifat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa yang tidak mengenal Tuhan? Sudah tahu ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 32. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan begitu saudara. Betul? Nah, sudah dan saya tidak seperti itu. Kalau kita fokus kepada Allah berarti kita percaya hidup kita Allah yang jamin. Percaya Allah yang bertanggung jawab. Percaya Allah yang memelihara hidup saudara dan saya. Itu menjadi clear dan menjadi harga mati buat saudara dan saya. Enggak bisa ditawar-tawar lagi. Saudara dan saya diberikan iman untuk kita mempercayai bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Saudara diberikan iman kepada saudara dan saya diberikan iman kepada saudara dan saya untuk kita percaya bahwa Allah menetapkan langkah hidup kita ke depannya. Dan Allah berdaulat dan mengontrol hidup saudara dan saya. Dan menjamin hidup saudara dan saya. Itu pasti saudara. Saya ini orang yang bebal saudara. Malam saya cerita sama Pak Durba. Saya dinubuatkan jadi hamba Tuhan itu dari tahun 94. Ketika saya masih sekolah teologi saudara. Lalu saya tolak, saya bilang enggak, saya ambil pendidikan teologi hanya untuk pengetahuan saya selesai. Enggak tertarik jadi hamba Tuhan. Tapi ada berapa hamba Tuhan, kamu akan jadi hamba Tuhan. Enggak, saya tolak. Karena usaha saya maju, saya diberkati luar biasa. Saya melimpah dengan kekayaan saudara. Tapi karena saya bebal, hamba Tuhan terus ingetin saya. Saudara tahu, saya ngerti firman Tuhan karena saya sekolah teologi. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Dulu ketika saya memberikan persembahan kepada Tuhan, itu enggak bedanya seperti saya kasih kepada tukang parkir, saudara. Sudah tahu, kepada tukang parkir. Berapa sih kita kasih tukang parkir kalau sekarang? 2.000.
Itu yang saya lakukan saudara. Itu yang saya lakukan. Dulu enggak 2.000 cuma 200 rupiah. Waktu zaman tahun 90-an cuma 200 paling mahal 500 rupiah. Itu yang saya kasih buat Tuhan. Padahal saya kasih Tuhan waktu itu mau 200-300 ribu masih bisa saudara. Tapi betapa terlalunya saya. Tapi Tuhan izinkan. Memang Tuhan panggil dan Tuhan kejar saya. Akhirnya apa? Tuhan buat saya hancur. Puluhan miliar saya habis. Lagi mengalami kerugian dan saya sendiri nggak tahu kerugian saya puluhan miliar itu sampai kemana. Saya nggak ngerti saudara. Nggak ngerti. Aset saya yang banyak. Tinggal sekarang sisa 20% saudara. 80% habis. 80% habis. Walaupun yang 20% kalau saya mau jual, saya masih pegang puluhan miliar. Tapi ya apalah artinya. Saudara, hidup saya saat ini, hidup yang tidak lagi berkelimpahan, hidup yang banyak kekurangan. Hidup yang banyak kekurangan saudara. Saldo di rekening saya dulu saudara. Maaf bukan sombong. Banyak, besar. Sekarang sudah tahu. Ya bukan berarti saya minta belas kasihan saudara, enggak ya. Karena belas kasihan saya turun dari Tuhan. Terkutuk kalau orang yang mengandalkan manusia. Betul? Saya selalu mengajarkan kepada keluarga saya untuk tetap berserah sama Tuhan. Jangan cerita sama manusia. Cerita sama Tuhan. Tabu buat hamba Tuhan seperti saya, Pak Purba untuk minta. Enggak. Kita punya Tuhan yang kaya. Yang menjamin. Saudara, walaupun saat ini rekening saya tahu saudara berapa. Yang biasanya banyak. Cuman gopeceng. Ada yang tahu gopeceng? Halo? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu ya? 500 ribu. Saya enggak khawatir. Enggak bimbang. Dulu saya lagi diberkati dengan luar biasa saudara. Khawatir selalu ada. Takut cemas selalu ada. Tapi anehnya saya dan istri saya dan anak saya, kami tidak pernah merasa khawatir. Tidur pules, hidup nyaman, dan segala sesuatu saya butuh pasti Tuhan sediain. Dia Jehovah Jireh. Dia Jehovah Jireh. Bagi yang mau fokus kepada Allah, bagi yang mau sungguh-sungguh kepada Allah. Lalu selanjutnya sudah dikatakan apa? Cari kerjaan dengan kebenarannya atau keadaannya, yang lainnya akan Nah kalimat yang lain akan kutambahkan, itu bicara apa sih yang akan kutambahkan di situ? Akan kutambahkan apa? Kalimat yang akan kutambahkan itu bicara berkat materi. Berkat materi. Jadi artinya apa kalau saya mau terjemahkan dalam bahasa sehari-hari? Artinya kalau kamu udah mencari kerajaan dan keadilannya atau kebenarannya, masalah berkat materi, masalah keuangan kamu, aku yang tanggung jawab. Itu janji Tuhan. Saudara, kalau janji manusia bisa gagal. Kalau Tuhan gak pernah gagal. Asal saudara dan saya taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sudah nangkap? Jadi gak usah khawatir saudara. Ya, akan kutambahkan itu janji Tuhan. Tuhan tuh ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta seperti manusia. Dia akan buktikan itu bila saudara dan saya fokus mendekat kepada Allah. Akan kutambahkan. Itu bicara berkat materi. Bisa kalau sudah bekerja, karir sudah naik. Sudah berusaha semakin diberkati. Itu udah janji Tuhan. Berkat akan mengikuti, gak usah dipikirin saudara. Kita taat dan fokus kepada Allah. Nah ini udah bisa saudara. Ya. Tadi ini udah saya singgung sedikit ya. Lanjut bisa, masih bisa lanjut? Nah ini. Dan ini semua akan diberikan kepadamu yaitu berkat materi. Allah akan memberkati dengan kelimpahan. Karena Allah tahu saudara yang sudah fokus kepada kerajaan Allah atau kepada Allah dan keadilan dan kebenarannya, pastilah berkat itu akan saudara pakai untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan juga. Kan tadi dikatakan kumpulkan hartamu di sorga. Artinya bicara apa? Bicara uang, bicara materi. Semakin saudara perbendaharaan saudara diambil untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan tambahkan terus, Tuhan akan isi terus. Enggak mungkin enggak, itu kunci diberkati. Dan ini konsep Alkitab. Sekali lagi ini bukan teologi kemakmuran saudara. Tapi yang pertama apa? Fokusnya kepada Allah. Kepada Allah. Kepada Allah.
Saudara, bangku-bangku masih ada yang kosong. Kalau saudara memang fokus kepada Allah, saudara juga fokus kepada jiwa-jiwa. Enggak mungkin enggak. Pertanyaan saya, enggak usah angkat tangan. Berapa jiwa dalam 1 tahun saudara bawa kepada Tuhan? Ini tugas saudara. Bukan tugas Bapak Gembala aja, saudara. Gereja ada di lokasi asli. Jadi berkat di sana. Dan saya percaya di tempat itu ada banyak orang pilihan Tuhan yang belum dimenangkan. Saudara pembawa berita Injil ke sana. Menangkan mereka bagi Kristus. Dan Tuhan yang akan mengubah itu semua. Saudara, gereja ini ada di kota Tulung Agung. Jadikan gereja ini menjadi gereja besar di kota Tulung Agung. Besar bukan masalah isinya, tapi kualitasnya. Saudara orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saya percaya pesan Tuhan fokus kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ini bukan pesan saya seperti itu, tapi pesan Tuhan untuk saudara. Tinggal saudara mau taat atau tidak. Sudah ambil keputusan sendiri. Tapi satu hal saya kasih tahu, libatkan Roh Kudus. Pada Roh Allah saudara yang ada di dalam diri saudara libatkan, saudara mampu untuk fokus kepada Allah. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada hambanya. Kita bangkit berdiri yuk. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita fokus kepada Allah. Tadi malam saya cerita dengan Pak Denny. Saya bilang bahwa tema kita tahun depan itu God-centered. Saya tidak kasih tema kepada Pak Denny. Saya izinkan dia bergumul menemukan apa yang Tuhan mau. Ketika Pak Denny tanya, Pak saya kasih tema apa? Bapak berdoa sendiri. Setiap pembicara saya hampir tidak pernah kasih tema. Di situ saya ingin mengetahui apa sebenarnya maunya Tuhan dalam gereja ini. Dan saya lihat apa yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini sebenarnya sama dengan apa yang saya dapat untuk kita, saudara. Selama saudara dan saya fokus kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah khawatir lagi. Tidak akan khawatir. Tapi selama saudara dan saya fokus kepada hal yang materi, saudara dan saya akan dikuasai oleh kekhawatiran. Apa yang Tuhan kerjakan dalam gereja ini 3-4 tahun terakhir. Saya melihat ada Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Yes. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin Tuhan Yesus. Dan kalau dia hadir di tengah-tengah kita, dia akan pelihara hidup kita. Yes Lord. Dia tidak akan biarkan saudara berjalan sendiri. Yes. Pertanyaannya, mampukah saudara melihat Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara? Mampukah kita melihat dia bersama dengan kita sehingga kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Tidak lama lagi kita akan akhiri tahun ini dan kita akan masuk tahun 2023 yang kata orang cukup berat. Tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Padang gurun bisa Tuhan buat keluar air, saudara. Amin. Mari, tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup kita selain tetapkan hati kita, arahkan kemana. Saudara tahu, laser itu kalau cuman diputar-putar itu gak ada dampaknya. Tapi laser itu kalau difokuskan, laser itu bisa mematahkan baja Yes. yang sangat kuat. Hidupmu kalau difokuskan kepada Tuhan, perkara-perkara besar yang orang lain tidak mampu lakukan, kau pasti bisa lakukan. Masalahnya selama ini kita terlalu banyak keinginan, terlalu banyak fokus. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Nikmati hadirat Tuhan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah dengan segenap hati katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ketika Adam dan Hawa fokus kepada buah pengetahuan, maka iblis akan mudah menipu mereka. Dan itu yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa dan terpuruk. Ketika saudara dan saya fokus kepada dunia, maka akan mudah bagi iblis menipu kita, menghancurkan hidup kita. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, maka dunia ini tidak akan mempesona lagi bagi kita. Karena bagi kita Kristus itu cukup. Namun ketika dunia ini sudah tidak lagi mempesona bagi kita, maka dunia ini akan Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tahu, ketika dunia ini Tuhan berikan kepada kita, kita akan pakai dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami ditipu oleh pikiran kami, ditipu oleh ambisi kami, ditipu oleh keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup kami. Sehingga kami gak mampu melihat Tuhan. Kami gak mampu melihat jalan-jalan-Mu. Kami gak mampu melihat rencana-Mu. Dan kami dikuasai oleh ketakutan. Pulihkan kami pagi hari ini. Pulihkan kami Tuhan. Bawa hati kami kembali kepada kasih yang semula. Bawa roh kami untuk menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terus Engkau yang memakai pengurapan yang baru, hikmat, kuasa, otoritas dari tempat yang maha tinggi. Engkau terus tambah-tambahkan. Lindungi keluarganya dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati semuanya. Bahkan jemaat yang Tuhan percayakan Tuhan berkati. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami terima sebagai pesan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku aduh. Ku berdoa aku penuh kemuliaan-Mu, lagu
sungguh bersahati berdoa membawa kota ini di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Karena itu kami minta belas kasihan anugerah Tuhan turun atas penduduk kota ini. Tuhan celikan mata rohani setiap penduduk kota ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lawat kota ini, lawat pemerintahan kota ini Tuhan. Kami bawa para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini, yang Tuhan percayakan mengelola kota ini. Kami bawa Tuhan Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua eksekutif, yudikatif, legislatif, dan semua pegawai negeri sipil yang ada di kota ini. Bapak, kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan atas hidup mereka, menjamah mereka. Beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini. Segala rancangan-rancangan jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada Tuhan bongkar. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat. Beri mereka hikmat bijaksana, keberanian untuk hidup benar di tengah-tengah pemerintahan. Terima kasih Bapa. Berkati ekonomi kota ini, berkati keamanan kota ini. Kami juga berdoa Tuhan, pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Tuhan pulihkan, Engkau berkati, biar kami bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi jawaban atas kota ini. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi saksi sejarah, melihat kebangunan rohani terjadi di kota ini Tuhan. Kami akan melihat dengan mata kepala kami, ada tuayan besar-besaran terjadi di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Roh Kudus tuntun kami untuk tetap fokus kepada Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu, di dalam kehendak dan rencana-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh Tuhan, bawa kami sepanjang minggu ini masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Lindungi umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai setiap kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari segala pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Menjagai mereka dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan, dimanapun berada sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya Tuhan. Kami berdoa, berkati, berikan hikmat, takut akan Tuhan, ide kreativitas kepada semua karyawannya. Tolong dalam segala permasalahannya. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang memelihara hidup kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu.
Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung. Kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kami